Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, video kedua atau ketiga kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai khasaisu ilmu tauhid. Apa itu khasaisu ilmu tauhid? Saya kira langsung saja ke pokok bahasanya, bahwa khasais itu semakna dengan ciri khas dalam bahasa Indonesia, ya, atau juga karakteristik atau juga kekhususan. Jadi ciri khas kalau dikaitkan dengan ilmu tauhid maka menjadi kekhususan karakter ilmu tauhid yang membedakannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Apa saja karakter ilmu tauhid yang membedakannya dengan ilmu-ilmu lainnya? Bahwa akidah atau tauhid itu bersifat memiliki karakter tauqifiyah. Ini yang akan kita bahas pada materi hari ini. Nanti kita bahas selanjutnya penjelasannya. Kemudian ghaibiyah, kemudian juga syumuliyah, ghaib, syumul menyeluruh gitu ya. Kemudian takamul, mencangkup, komprehensif, mencakup semua hal. Kemudian tawazun, seimbang. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kekhususan dari akidah Islamiyah atau ilmu tauhid ini. Kita lanjutkan apa yang disebut apa definisi masing-masing dari karakter ini dan apa contohnya, mungkin gitu nanti. Tauqifiyah itu bisa kita maknai sebagai meyakini perkara-perkara iman sebatas yang diterangkan Al-Quran dan Rasulullah. Artinya ketika ilmu tauhid itu sifatnya tauqifiyah, maka dalam perkara iman, maksudnya kita itu harus memiliki rujukan, dan rujukannya itu tidak boleh semata-mata akal, tetapi yang utama harus merujuk pada semata-mata pada Al-Quran dan hadis Rasulullah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Rasulullah itu tidak boleh dikurangi, ditambahi, diganti atau dimodifikasi. Kemudian kita tahu bahwa akal itu memang berpotensi untuk memahami dan menalar, tetapi dia harus didukung oleh Al-Quran dan hadis gitu. Jadi tidak boleh berdiri sendiri memahami sesuatu berdasarkan akal semata. Sesuatu yang berkaitan dengan iman itu berdasarkan akal semata, tapi harus disandarkan pada Al-Quran dan hadis. Itu maksudnya tauqifiyah. Jadi manusia berkaitan dengan hal-hal irasional itu cenderung bisa memahami dengan akal, atau kalau maksudnya menalar dengan akal. Tetapi dalam perkara iman itu harus ada rujukan dari Al-Quran dan hadis. Dan ini yang menjadikan akidah Islamiyah atau tauhid itu berbeda dengan akidah-akidah agama lain, di mana di agama lainnya itu, akidah tauhid yang dibangun dalam agama lainnya itu cenderung ada
unsur khayalan dan imajinasi dari manusia. Begitu. Contohnya seperti ini. Ini Jesusnya orang Afrika, Korea, Mongolia, India, itu berbeda-beda. Gitu. Kemudian ghaibiyah. Sifat yang kedua adalah ghaibiyah. Ghaibiyah itu ada dua, yakni ghaibiyah nisbi yang sifatnya relatif dan ghaibiyah mutlak yang sifatnya absolut. Ghaibiyah nisbi itu gaib, sesuatu yang gaib karena itu belum pernah kita terasakan, atau kegaiban yang belum kita temukan atau kita rasakan kecuali setelah Allah mengizinkan kita menemukan dan merasakannya sesuai dengan qadarnya. Contohnya ini, sesuai dengan karakter alam, kita bisa melihat suatu bekas, kita bisa merasakan seperti listrik dan cahaya. Listrik ada tapi tidak bisa kita lihat. Yang kita lihat adalah bekasnya, yaitu cahaya. Contoh lain, akal indera manusia terbatas, maka apa yang tidak bisa dilihat diketahui oleh indera. Ini sebatas, tapi kita bisa merasakannya sesuai kadarnya, gitu ya. Ini ghaib nisbi. Contohnya sesuatu hal lain yang belum kita ketahui atau dulu, gitu ya. Misalnya tentang tata letak surya, kemudian ilmu-ilmu baru sekarang, itu kan contoh real, itu kan begini. Ketika akal belum menjangkau, itu kan dulu menggunakan telepati, begitu kan, telepati gitu. Tapi sekarang secara akal, proses yang digambarkan melalui telepati itu bisa kita logika dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, yakni sinyal handphone kalian itu. Orang dari jauh bisa bercakap-cakap dan lain sebagainya. Itu dulu ghaib nisbi. Sekarang atas kehendak Allah kita bisa menemukan dan merasakannya. Begitu. Kemudian ghaib mutlak. Ghaib mutlak, kegaiban yang tidak akan diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Apa contohnya? Misal ajal, kiamat, dan sejenisnya. Itu tidak akan pernah diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Begitu ya. Baiklah, saya rasa itu beda dari ghaib nisbi dengan ghaib mutlak. Ini sifat kedua atau karakteristik kedua dari ilmu tauhid, yakni ghaibiyah, mencakup perkara-perkara yang sifatnya ghaib. Maka dari itu tadi tauqifiyah itu menjadi pondasi untuk kita mempercayai, mengimani sesuatu yang ghaib nisbi dan ghaib mutlak agar tidak salah arah, begitu. Selanjutnya syumuliyah. Ilmu tauhid juga bersifat syumuliyah. Apa artinya? Yaitu pemahaman yang sifatnya komprehensif, menyeluruh dan lengkap, begitu. Dan juga integral, saling berkaitan, menyatu, baik secara substansi dan aplikasinya. Oleh karena itu, ada dua hal dalam sifat karakteristik berkaitan dengan syumuliyah ini. Yang pertama, bahwa secara substansi, teori dan makna, manusia itu harus bertauhid secara substansi, dan juga kedua, manusia juga harus bertauhid secara aplikasi atau praktek. Itu. Surat Al-Baqarah ini ada yang masuklah ke dalam Islam keseluruhan,
Ada yang memaknai kalimat keseluruhan ini sebagai semuanya masuk Islam. Ada yang memaknai bahwa masuk Islam itu secara sempurna, begitu. Maksud dari syumuliyah yang bersifat komprehensif dan integralistik ini, maka ketika kita meyakini keberadaan Allah dan sekaligus ciptaannya, maka kita harus melakukan prakteknya dengan apa? Bersyukur, tahmid, tahlil, dan takbir. Itu. Kemudian takamul ya. Takamul ini berarti keterkaitan, saling keterkaitan. Artinya bahwa ilmu tauhid ini selalu berkaitan dengan aspek lainnya. Apa khususnya? Ya ini ilmu tauhid atau petik iman itu selalu berkaitan dengan Islam. Iman itu adalah pondasinya, kemudian Islam itu adalah bentuk wujud dohir, wujud nyata, wujud perilaku dari iman, kemudian dihiasi dengan ihsan. Artinya, ketika seorang menyatakan diri ia beriman, maka Islam dan ihsannya itu pasti saling berkaitan dan selaras dengan iman yang dia miliki. Begitu. Iman ini menjadi dasar dari Islam. Iman itu berarti kan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi. Ini semuanya saling berkaitan. Ketika orang mengatakan iman kepada Allah, itu tidak bisa kemudian dia mengatakan tidak mempercayai malaikat, gitu. Tidak mempercayai qadar. Tapi semua ini yang dimaksud iman, rukun iman ini semuanya harus lengkap dan saling berkaitan, gitu. Kemudian wujud keimanan itu kan ada di hati, begitu maksudnya. Kemudian wujud realnya itu diimplementasikan dalam Islam ini. Apa ajaran Islam? Puasa, zakat, dan seterusnya. Sholat, itu. Kalau kita ibaratkan iman itu adalah pondasinya, Islam itu adalah bangunannya, kemudian ihsan ini adalah hiasannya. Jadi beribadah secara bagaimana tata cara beribadah yang ihsan, yang bagus, yang paling sesuai layak, begitu. Jadi ihsan itu bagaimana melakukan zakat yang paling layak, bagaimana melakukan sholat yang layak, gitu. Bagaimana dan seterusnya. Kemudian karakteristik tauhid selanjutnya adalah tawazun, yakni keseimbangan atau seimbang, keseimbangan konsep kehidupan manusia, keseimbangan antara ilmu dan amal, keseimbangan antara hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, keseimbangan antara wahyu dan akal, begitu. Lanjutkan bahwa karakteristik akidah Islamiyah yang pertama tadi adalah syumuliyah, pemahaman menyeluruh yang mencakup tidak hanya dalam hal makna tetapi juga dari aplikasi. Kemudian al-wasatiyah, pertengahan. Jadi karakteristik akidah Islamiyah itu adalah yang benar adalah bersikap pertengahan. Pertengahan antara apa? Antara bersikap seimbang dan pertengahan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah.
Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan seterusnya. Jadi tidak ekstrim pemahamannya, begitu maksudnya. Ada yang kalangan ekstrim yang memahami, yaitu kaum Jahmiyah, yang bahkan meniadakan sama sekali sifat-sifat Allah. Kemudian ada kelompok yang bahkan menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk. Jadi ini ya kelompok-kelompok ekstrim. Jadi kita harus bersifat pertengahan, bersikap seimbang dan pertengahan dalam memahami pemahaman terhadap perbuatan-perbuatan Allah antara kelompok Qadariyah dan Jabariyah. Jadi kalau Qadariyah ini menyatakan bahwa perbuatan manusia itu semuanya ditentukan oleh manusia sendiri. Sebaliknya Jabariyah itu perbuatan manusia atau manusia ini selayaknya boneka, apa itu benang yang digerakkan melalui jari-jari manusia. Jadi ya, apa yang dilakukan oleh manusia itu semuanya ya kita digerakkan di remote, kayak remote begitu. Sebaliknya Qadariyah ini ya lepas kendali gitu ya, kayak sesuatu yang lepas kendali tanpa kontrol sama sekali. Bersikap seimbang dan pertengahan dalam pemahaman terhadap janji dan ancaman antara Murji'ah yang terlalu kelewat berharap dengan Qadariyah yang terlalu kelewat tadi menyerahkan diri kepada bahwa perbuatan manusia semuanya ditentukan oleh perbuatan manusia, begitu maksudnya. Bersikap seimbang pertengahan antara pemahaman terhadap masalah nama-nama iman dan agama antara Hurriyah dan Mu'tazilah, Murji'ah dan Jahmiyah. Jadi golongan-golongannya akan kita bahas nanti detail. Bersikap seimbang dan pertengahan dalam pemahaman terhadap sahabat Rasulullah, itu bahkan ada yang terlalu memuji berlebihan secara ekstrim, ada yang mengkafirkan secara ekstrim. Kita tidak boleh begitu. Bersikap seimbang dan pertengahan dalam pemahaman terhadap akal dan wahyu. Imam Syafi'i berkata, kalau kita ingin paham agama, Islam yang benar harus menggabungkan antara nas dan akal. Itu. Selanjutnya, karakteristik kita Islamiyah selanjutnya adalah ini taufikiyah tadi. Kita harus tahu bahwa Rasulullah telah menjelaskan dan membatasi pemahaman hakikat-hakikat akidah atas umat Islam tanpa menyisakan sedikit pun melainkan diterangkan oleh beliau. Maksudnya apa? Membatasi sumber-sumber akidah hanya pada Al-Quran dan hadis, dan pemahaman atas keduanya dengan akal dan sehat. Berarti Al-Quran, hadis yang didukung dengan akal yang sehat, tidak bisa berdiri sendiri. Berkembang ada lafaz-lafaz dan hadis yang diistilahkanlah keduanya dalam akidah Islamiyah. Tidak boleh memberikan makna takwil kecuali yang tidak pas, kecuali dalam kondisi lain. Tidak mungkin sesuatu yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis dan seterusnya. Akal dan nas itu maksudnya apa tadi? Taufikiyah. Segala sesuatu yang dibawa oleh teks syariat harus diperinci. Apabila akal dapat menerimanya, maka wajib membenarkan teks tersebut secara pasti. Adapun apa yang diputuskan sebagai hal yang mustahil oleh akal, maka wajib mentakwil teks tersebut. Sebab tidak mungkin dibayangkan bahwa ada teks syariat yang berlawanan dengan keputusan akal yang sudah. Maksudnya teksnya itu sudah pasti kebenarannya. Kok akalnya berlawanan begitu? Nah, maka kemudian bagaimana agar akal itu selaras dengan teks? Adapun makna lahir dari hadis-hadis yang menunjukkan ada keserupaan antara Allah dan makhluk, kebanyakan itu tidak sahih. Hadis yang sahih tentang itu juga punya makna yang pasti, tetapi masih bisa ditakwil. Apabila akal tidak bisa memutuskan tentang hal itu sehingga tidak bisa menetapkan kemustahilan atau kebolehannya, maka akal wajib tunduk pada dalil tekstual. Al-Ghazali itu yang berkata, bukan saya ya.
Kemudian selanjutnya al-ghaibah, tadi perkara gaib, segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Beriman dan meyakini hal-hal yang gaib adalah ciri khas dan keistimewaan dari akidah Islam.